kita berbicara bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan itu kan berbeda ya, termasuk juga dalam sistem penyelenggaraan negara dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, SPN dan SDPN ya, itu berbeda. Nah, di sini di dalam pertemuan kedua ini kita juga akan membahas ya bagaimana asas-asas dalam penyelenggaraan negara serta asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Agar kalian tahu, mungkin kalian mendengar ya tanggal 27 di Jakarta mau ada apa? Demo. Betul? Kemarin saya melihat berita mahasiswa Uni pada yang demo ke kantor gubernur. Ada yang ikut di sini? Ya ikut dong apa? Ada yang ikut? Ya, ada. Kira-kira kenapa sih kok ada demo tuh kenapa kira-kira? Menyalurkan apa? Menyalurkan aspirasi. Ada yang lain? Kenapa sih kira-kira kok demo? Kira-kira kenapa? Demo itu kan apa? Bentuk menyalurkan aspirasi, betul. Ada, bisa nggak dikatakan demo itu juga sebagai bentuk protes? Kira-kira kenapa kok orang itu protes? Pernah nggak kalian protes ke orang tua? Apa alasannya? Atau mungkin protes ke dosen? Ada yang protes nilai kemarin ke saya di mata kuliahan. Jadi ada yang protes ke nilai ke dosen yang lain. Kira-kira kenapa kalau kalian protes nilai? Gak sesuai. Gak sesuai apa? Gak sesuai asas-asasnya Bu. Misalkan pada poin keaktifan sudah dijelaskan di awal sama dosen bahwa keaktifan itu menjadi salah satu poin penilaian, ya kan? Oh, definisi sudah dijelaskan pada pertemuan pertama, yang aktif akan mendapatkan nilai lebih, ya kayak gitu. Tapi ternyata pada akhir semester kalian merasa sudah aktif, gitu kan? Tapi kok nilainya mungkin di bawah yang kalian anggap teman kalian tidak begitu aktif. Berarti kan protes, ada asas yang menurut kalian tidak sesuai yang sudah disampaikan dari awal. Seperti itu kan? Nah, begitu juga seperti itu. Kenapa kok demo? Ya, bisa jadi karena protes, karena menurut masyarakat ada asas-asas yang dilanggar oleh pemerintah. Mas Absnya sudah demo? Belum. Yaudah nanti aja nggak apa nanti aja. Ya, jadi bisa jadi demo ya itu karena mungkin masyarakat ingin menyalurkan aspirasi. Aspirasinya kenapa? Karena dianggap mungkin pemerintah ya sudah melanggar asas-asas ya yang tidak sesuai dengan undang-undang peraturan atau peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan negara. Nah, kita akan belajar itu di sini nanti. Apa saja sih asas-asasnya? Ya, kalau memang sudah ternyata asas keterbukaan, bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu adalah asas keterbukaan, misalkan seperti itu. Tapi ternyata dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat menilai bahwa pemerintah kita kurang terbuka, ya kan? Dijelaskan bahwa misalkan dalam penentuan anggaran tahun 2027, misalkan ada anggaran paling besar tahun 2027 di Kementerian apa? Pertahanan. Gimana Pak? Pertahanan. Pertahanan nomor 1 kata-katanya. Ada yang lihat berita yang lain? Anggaran 2027 paling besar dialokasikan ke Kementerian
Kedua baru tadi betul tadi Kementerian Pertahanan. Misalkan seperti itu, oh ada sudah ditetapkan ternyata anggaran tertinggi ya itu ada di BGN. Anggarannya apa aja? Nah itu perlu dijelaskan ke masyarakat. Oh anggarannya adalah ini, misalkan untuk penyediaan kaos kaki 3 miliar. Nah itu kan masyarakat kaos kaki 3 miliar satu pasarnya 100.000. Ini kaos kaki apa gitu kan? Itu kan akhirnya masyarakat merasa ini nggak ada keterbukaan gitu. Kaos kaki merek apa sih seharusnya dijelaskan detail gitu. Vendornya gitu kan. Kaos kakinya mungkin Adidas ya 100.000 satu pasang. Nah itu bisa jadi, nah itu bisa yang mengakibatkan masyarakat merasa ini, oh ini nggak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, ini nggak terbuka. Atau mungkin ada pengadaan satu misalkan itu baru di nasional, di daerah juga bisa ditelusuri penggunaan APBN, kan? Ditelusuri lagi gitu. Kalau untuk misalkan dinas pariwisata, misalkan 1 miliar, ternyata ada untuk anggaran pembelian pulpen 100 juta. Ini buat apa pulpen 100 juta itu 1 tahun? Mungkin kalau itu di dinas pendidikan bisa mungkin dibagikan ke sekolah ya, dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk ya bagaimana kenapa sampai demo terjadi ya karena mungkin masyarakat merasa ada asas-asas penyelenggaraan negara dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak sesuai. Nah, ini perlu kalian tahu kenapa harus dibahas ya itu kan agar kita tahu gitu bahwa dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan negara itu ada asas dan asas-asas itu memang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah ini ya sebelum kita mempelajari definisi ya, definisi sistem penyelenggaraan negara itu berbeda dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara ya. Jadi ini negara itu adalah keseluruhan organisasi ya. Yang Ibu katakan kemarin, kalau negara ya memang kita sudah ada di negara ada NKRI ya. Tapi kalau pemerintah itu adalah yang menyelenggarakan atau melaksanakan fungsi-fungsinya ya untuk menjalankan negara. Negara itu tidak ada batasnya kecuali negara tersebut nanti dialihkan ya menjadi statusnya menjadi bagian misalkan. Dengan apa misalkan? Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu geopolitik yang ada di dunia gimana. Kita nggak tahu kedepannya gimana. Bisa jadi negara kita nanti dicampur Rusia. Kita kan nggak tahu ya, kecuali itu. Tapi kalau memang nggak ada ya sudah negara itu kan abadi, nggak ada apa namanya batasannya. Sedangkan kalau pemerintahan itu kemarin apalagi kita bentuk pemerintahnya adalah republik ya, kita konstitusional, mengakui ada Undang-Undang Dasar 45 dan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu jelas ada pembatasan ya artinya bahwa pemerintah itu dibatasi selama 5 tahun maksimal 2 kali periode. Kecuali kalau memang bentuk pemerintahnya atau sistem pemerintahnya adalah monarki absolut kayak Brunei. Ya itu kan juga dibatasi kan? Dibatasi apa? Dibatasi umur. Ya enggak? Nah, kalau sudah umurnya pasti diwariskan. Nah, kalau negara itu abadi, nggak ada batasnya. Kecuali ada nanti nggak tahu lah, jangan sampai terjadilah ada perang dunia ketiga ya. Nah itu bisa seperti itu. Nah jadi seperti itu ya. Sedangkan penyelenggara negara itu adalah lembaga atau pejabat yang menjalankan fungsi negara menurut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Sedangkan itu adalah ruang lingkup SPN ya. Sedangkan SPPN dia itu lebih mengerucut, itu lebih ke eksekutif. Kalau penyelenggara negara tadi banyak ya, fungsi-fungsi itu sudah saya jelaskan ya, ada fungsi eksekutif, ada fungsi legislatif, ada fungsi
yudikatif ya. Itu masing-masing memiliki fungsi sendiri untuk menyelenggarakan negara. Tetapi kalau SPPN, sistem penyelenggaraan pemerintahan, itu hanya kita berfokus pada penyelenggaraan eksekutif saja ya, seperti itu. Jadi cabang eksekutif, pemerintah itu adalah cabang eksekutif yang dipimpin presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintah ya, seperti itu. Administrasi pemerintahan yaitu keputusan berupa keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan eksekutif misalkan tingkat nasional, berarti keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan berupa apa? Peraturan pemerintah ya, peraturan presiden, peraturan menteri ya. Tapi kalau undang-undang itu ranahnya adalah ranah legislatif ya, kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh legislatif. Tapi kalau putusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh eksekutif itu ya di tingkat nasional, ada peraturan pemerintah, perpres, peraturan menteri ya kan? Karena menteri itu bertanggung jawab kepada presiden ya, seperti itu. Di tingkat daerah yang dikeluarkan apa? Peraturan gubernur ya kan? Peraturan wali kota, peraturan bupati ya, peraturan kepala desa, mungkin seperti itu ya. Itu adalah administrasi pemerintah. Termasuk juga koordinasi ya, koordinasi ya antara pusat kepada daerah. Nah, itu juga masuknya adalah di administrasi pemerintah. Nah ini ya. Jadi kalau SPN dia itu adalah sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam seluruh aspek untuk mencapai tujuan nasional. Jadi kalau SPN, sistem penyelenggaraan negara, itu lebih luas karena kita berbicara legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga pemeriksa sesuai dengan kemarin. Kalau di mata pelajaran kita udah banyak sekali kan fungsi-fungsinya. Ada BPK, bagaimana BPK, anggota ketua BPK, ya, anggota, apalagi kemarin Mahkamah Agung, bagaimana Mahkamah Konstitusi, bagaimana Komisi Yudisial, bagaimana Hakim Agung dipilih, itu semuanya, ya, itu semuanya. Jadi SPN itu mengatur semua itu, ya. Jadi tidak berbicara tentang siapa yang memerintah, tapi juga siapa yang membuat aturan, siapa yang mengawasi, siapa yang mengadili, gitu kan? Siapa yang memeriksa, siapa yang bertanggung jawab atas kekuasaan. Jadi semua fungsi kalau SPN. Ya, SPN dalam santri itu adalah menekankan keterkaitan nilai, struktur kelembagaan, proses sumber daya serta hubungan antar aktor. Ya, jadi gimana? Sudah dijelaskan, ya. Kemarin dalam memberhentikan presiden atau wakil presiden, kan semua tidak hanya satu fungsi lembaga kan, tapi banyak kan, atas persetujuannya DPR, tapi harus dikonsultasikan dulu, ya enggak? Harus diperiksa dulu, ya. Kemarin kalau masih ingat ya, jadi semua lembaga terkait seperti itu. Nah, ini ya landasan konstitusional dari SPN, ya. Untuk negara kita sudah jelas kemarin, kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian kedaulatan kita adalah berada di tangan rakyat. Ini jelas ya. Di semuanya itu adalah di bawah kedaulatan rakyat. Karena memang sesuai undang-undang dasar seperti itu. Yang memilih langsung eksekutif siapa? Presiden adalah rakyat. Berbeda sebelum di amandemen dulu. Saya katakan dulu yang memilih ya anggota DPR dulu. Presiden itu berdasarkan anggota DPR. Belum ada pemilihan langsung. Terus kemudian kita adalah negara hukum, ya. Jadi kekuasaan negara dibatasi dan dijalankan berdasarkan hukum, ya. Kita negara hukum seperti itu. Berbeda dengan misalkan negara yang saya katakan monarki absolut, rajanya ya absolut. Nah, rajanya nggak bisa gitu dibatasi sama hukum. Orang hukum aja yang membuat adalah raja kalau di monarki absolut seperti itu. Tapi kita enggak, ya kita dibatasi. Nah ini ya dalam Undang-Undang Dasar 45
bahwa kita tujuan dari memberikan tujuan yaitu perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, serta ketertiban dunia. Kok nggak bisa? Nah, ini masih SPN ya, belum SPPN. Nggak bisa. Kalau gini di yang belakang kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Maju. Kelihatan nggak yang belakang? Nggak bisa saya ini bisa maju. Coba saya besar. Gini? Kelihatan. Gini? Kelihatan ya? Oke. Nah, siapa saya katakan tadi dalam SPN atau sistem penyelenggaraan negara itu semua fungsi, ya. MPR dia fungsinya apa? Dia sebagai konstitutif, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, ya. Jadi kalau mau mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu prosesnya panjang dan finalnya itu adalah di bawah kewenangan dari MPR, dia sebagai konstitutif. Dan itu nggak bisa sembarangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45. Prosesnya sangat panjang sekali, ya. Terus kemudian DPR dan DPD, ya, dia sebagai lembaga representasi yang mewakili, namanya saja DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Berarti kalau dia sudah duduk sebagai dewan, harusnya yang dia wakili adalah suara rakyat. Tapi yang terjadi malah justru yang diwakili adalah suara parpolnya. Ya kan? Nah, ini penting nanti kalian kalau jadi DPR, ya. Kayak gitu. Terus kemudian ada BPK, ya, dia memeriksa, ya, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, ya. Bahkan BPK itu kan saya katakan ada di perwakilan yang daerahnya apa. Ya untuk apa? Memeriksa kejanggalan. Ya, harusnya kalau BPK, ya, saya katakan tadi, ya, kok ada kaos kaki harga 100.000. Harusnya kalau BPK dia sebagai fungsi pemeriksaan, dia benar-benar menyelenggarakan fungsinya, itu pasti akan diaudit. Kok bisa? Ya nggak? Kok bisa kaos kaki 100.000? Itu kayak gitu. Harusnya, ya, kalau tahu fungsinya sebagai lembaga pemeriksa. Terus kemudian, nah, presiden ini dia sebagai fungsi eksekutif, ya. Dia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Terus kemudian ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ya. Dia menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai kewenangan konstitusional. Terus kemudian ada lembaga lain, ya, yang menjalankan fungsinya konstitusional atau strategis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang. Nah ini, ya, jadi lembaga itu nggak bisa untuk berdiri sendiri dan menjalankan fungsinya tuh nggak bisa. Yang saya katakan tadi, untuk memberhentikan presiden ya nggak bisa. Hanya DPR mengusulkan presiden harus diberhentikan, enggak. Ada banyak sistemnya. Harus ada misalkan dari rakyat, gitu kan, yang menyatakan ini terjadi penyelewengan. Penyelewengan apa? Misalkan tugasnya itu sebagai eksekutif, sebagai presiden atau wakil presiden ini udah nggak sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, rakyat mungkin bisa. Terus ketika rakyat sudah mengatakan ini presiden atau wakilnya dan atau wakilnya mau diberhentikan, itu rakyat nggak bisa gitu. Sementara langsung turun. Ada proses, ya, kemarin sudah dijelaskan ada prosesnya. Itu berupa aduan diterima oleh
DPR itu harus menyerahkan juga, harus diperiksa ya, harus diperiksa MA, harus diperiksa MK ya, kayak gitu. Setelah pemeriksaan memang terbukti baru diteruskan, ada rapatnya, dan rapat persetujuannya itu ada jumlahnya ya, kemarin ya, ada jumlahnya. Kalau nggak sesuai dengan yang hadir itu nggak bisa diputuskan. Itu masih ada prosesnya seperti itu. Beda misalkan yang terjadi di tahun 98 itu kan diturunkan itu kan nggak melalui proses, itu bukan sebenarnya bukan nggak proses ya, seharusnya harus ada prosesnya. Cuma pada waktu itu setelah kejadian 98 itu kan presidennya yang menyatakan untuk mengundurkan diri. Tapi sebenarnya untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden itu ada proses yang cukup panjang, ada sistemnya sendiri. Ya. Ya, jadi kekuasaan negara tidak bekerja sendiri-sendiri. Ada mekanisme persetujuan, pengawasan, pengujian, pertanggungjawaban. Masuk kemarin, selain tadi memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, pengangkatan duta besar, penempatan duta besar kita di negara lain itu juga ada prosesnya, ya, dan melibatkan semua fungsi dan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini asas-asas hukumnya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa dalam menyelenggarakan negara harusnya semua lembaga-lembaga atau fungsi-fungsi tadi itu berdasarkan asas-asas ini. Apa aja? Ada asas kepastian hukum, kan? Harus ada bekerja, misalkan seperti itu. Harus ada berdasarkan kepastian hukumnya. Menganggarkan sesuatu, nggak boleh seenaknya sendiri. Sudah ditetapkan, misalkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemberian, kan, minimal pengalokasian APBN untuk dana pendidikan adalah minimal berapa? Masih ingat? 20%. 20%. Ya itu juga harusnya seperti itu gitu loh. Pemerintah nggak bisa sebenarnya sendiri. Oh ini lagi krisis nih, pendidikan dikurangi, nggak bisa karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, ada kepastian hukum dalam menyelenggarakan sesuatu pemerintahan negara. Menyelenggarakan negara itu harus berdasarkan kepastian hukum, nggak boleh seenaknya sendiri. Ya. Terus kemudian tertib dalam penyelenggaraan negara. Ya, tadi saya katakan karena pendidikan minimal 20% ya harus tertib, memang harus seperti itu. Terus kemudian berdasarkan kepentingan umum, ya kan? Ini yang susah gitu. Yang susah dalam penyelenggaraan negara susah gitu kan. Pasti ketika sudah jadi DPR gitu kan, DPRD udah jadi harusnya dia ya mewakili gitu, mewakili rakyat. Ya, dia di dapil apa? Misalkan di dapil kota atau kabupaten ini, harusnya dia turun ke lapangan, ya, menghimpun aspirasi rakyatnya. Masalahnya apa? Itu nanti yang dibawa di komisi apa, dia bagian apa? Misalkan komisi pendidikan, dia perlu melihat. Ini kan agak susah juga, semuanya susah juga untuk diimplementasikan, susah gitu ya. Kalau asasnya sudah bagus, ini semua kan bagus, nggak ada asas yang nggak bagus. Cuma ya kan susah gitu, implementasinya tuh susah gitu, susah sekali. Keterbukaan yang saya jelaskan dari awal tadi, ya. Jadi harus benar-benar masyarakat tuh tahu, ya karena kedaulatan itu semuanya, kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Ya, jadi rakyat harus tahu sebenarnya apapun semua kebijakan
pemerintah, masuk keuangan dan lain sebagainya, itu berdasarkan asas keterbukaan. Ini kan yang agak susah gitu kan. Ya, tiba-tiba kemarin ada rekening gitu. Mendengar kasus Mandiri apa? Pemblokiran sepihak ya. Nah, ini secara keterbukaan ada nggak peraturan yang dilanggar sampai diblokir gitu kan? Dikatakan dia bukan teroris loh, dia bukan koruptor loh. Ini yang udah apa? Itu kan udah melanggar asas keterbukaan juga. Ya berarti nggak terbuka alasannya. Ini kenapa sampai diblokir gitu kan? Nah itu juga gitu ya. Termasuk apa ini? Proporsionalitas ya. Ini saya katakan bahwa adil tidak harus sama. Kita lihat dulu ya. Harus ada proporsionalitas juga. Anggaran misalkan yang diberikan kan di daerah Indonesia Timur tentunya besarannya pasti akan berbeda. Bayangin kalau semuanya sama. Jakarta yang sudah kaya terus disamakan, dikasih dana dari pemerintah pusat sama dengan Papua gitu. Proporsionalitas enggak? Adil enggak? Kan adil itu enggak sama gitu. Ya. Ini yang kadang juga susah. Ini yang terakhir, ini yang selanjutnya profesionalitas juga. Banyak enggak kalian lihat bahwa pemerintahan kita sekarang itu dalam menempatkan orang itu bukan the right man on the right place. Ya enggak? Kita lihat saja katakanlah kayak gitu. Harusnya yang duduk sebagai Menteri Kesehatan gitu ya, itu ya yang tahu kesehatan. Ya, harusnya yang duduk Menteri Pendidikan itu ya yang tahu pendidikan. Ya enggak? Biasanya kan itu kecenderungan kayak gitu gitu loh. Ya yang dulu tim sesnya ya pasti akan dikasih jabatan. Ya enggak? Di HMS itu enggak? Yang tim sesnya akan dikasih jabatan enggak? Kata kayak gitu enggak? Ya kalau pemerintahan ya kata kayak gitu. Kemarin aja contohnya gitu kan, kepala BGN siapa Bu Nani itu kan jurnalis gitu. Jurnalis nggak itu nggak? Harusnya dia di mana? Di Kominfo gitu. Bukan di BGN, di Kominfo. Bukan berarti menyepelekan kemampuannya Bu Nani, tapi harus berdasarkan asas profesionalitas. Orang harus tahu gitu loh. Kementerian Kesehatan, ya memang harus orang-orangnya harus yang tahu kesehatan. Kenapa harus kayak gitu? Tiba-tiba kalau terjadi gitu kan, kalau Menteri Kesehatan dari teknik sipil, kalau misalnya terjadi COVID, dia nggak tahu penanganannya gimana, ya. Kebakaran hutan gitu kan. Ini menterinya harusnya tahu. Nah itu perlunya asas profesionalitas, masuk asas akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban. Dia diberi jabatan, maka dia harus bertanggung jawab ya, dengan baik atas amanah yang baik. Tanggung jawabnya pada siapa? Dari lagi pada rakyat, ya. Ya, jadi 7 asas ini yang menjadi pedoman agar penyelenggaraan negara itu bersih, berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini asas kepastian hukum, kan? Kebijakan dan tindakan penyelenggara negara harus memiliki ya, dasar hukum konsisten, patut dan adil. Contohnya misalkan pemerintah tidak boleh menetapkan kewajiban baru kepada warga tanpa dasar peraturan yang sah. Ya. Terus kemudian tertib penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara harus teratur, terkoordinasi, taat prosedur dan tidak menimbulkan kekacauan kewenangan. Ya.
Contoh keputusan lintas lembaga membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas, ya. Gitu. Misalkan kebakaran hutan, gitu kan? Ya memang itu kewenangannya siapa? Menteri Kehutanan. Tapi efeknya kan banyak, ya nggak? Secara kesehatan, asapnya perlu nggak? Perlu berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan juga, urusan kesehatan. Ini gimana efeknya, penanggulangannya kan tidak hanya memadamkan saja, sudah efek berhari-hari asapnya sudah, wah kasihan keluarganya, itu kan perlu dipikirkan juga. Nah itu perlunya koordinasi juga. Perlu juga koordinasi sama misalkan bagian pendidikan, ya kan, perlu nggak? Ya perlu, kalau memang kayak gitu wes sekolah perlu diliburkan juga. Gak mungkin kan dipaksakan datang dengan keadaan, mohon maaf, asapnya seperti itu. Kalau diliburkan ada konsekuensinya, oh mungkin ada kebijakan, gimana, oh daring kan atau gimana, itu perlu, ya. Jadi tidak bisa bekerja sendiri, perlu koordinasi. Kepentingan umum, ya, ini yang saya katakan bahwa kebijakan harus mendahulukan kesejahteraan masyarakat secara aspiratif, akomodatif, serta selektif. Contoh, prioritas anggaran diarahkan pada kebutuhan publik, bukan kebutuhan atau kepentingan kelompok tertentu. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Prioritas anggaran diarahkan pada kebutuhan publik, bukan kepentingan tertentu. Kalian bolehlah mengawasi itu anggaran paling besar di BGN, apakah itu benar ke publik ya? Ya nggak perlu nggak, kita bertanya-tanya benar nggak itu segede itu manfaatnya bisa lebih besar nggak untuk publik ya? Atau ini hanya untuk menguntungkan kepentingan tertentu? Bisa jadi menguntungkan, ya kan? Kita nggak tahu. Menguntungkan SPPG-nya, dana malah justru terserap misalnya untuk kepentingan SPPG. Itu kan kepentingan tertentu. Ada yang punya SPPG di sini? Ya, itu kan sampai kayak gitu. Yang saya katakan tadi, SPPG banyak tersentral di Pulau Jawa. Padahal angka stunting itu di Pulau Jawa itu paling rendah dibandingkan Indonesia Timur. Tapi Indonesia Timur SPPG masih sedikit. Jangan sampai itu. Sampai kan kayak itu, saking banyaknya itu kan SPPG untuk memenuhi target itu kan sampai datang ke sekolah-sekolah swasta kan menawarkan kan. Mau nggak? Al-Azhar ditawarin mau nggak? SPPG. Itu orang tuanya kan juga sampai protes kan. Bilang, sopir saya aja gajinya 1 bulan 3 juta, kok kami dipaksakan anak kami untuk dapat MBG, kan kayak gitu. Bukan menyepelekan, oh enggak gitu, enggak. Tapi kan dia berpikiran lebih baik diberikan pada yang lebih membutuhkan. Kan? Tapi kan enggak, sebenarnya kan target. Kalau dia kan ditarget, 1 hari harus berapa ompreng agar, iya, memang kayak gitu. Makanya sampai swasta itu kenapa sampai swasta dimasuki? Logikanya kan enggak masuk. Karena dia punya target. Kalau dia nggak punya target, ditutup SPPG-nya. Harus target berapa ompreng satu. Makanya sampai benar-benar dipaksakan seperti itu masuk ke sekolah swasta. Nah ini kan juga akhirnya menentang juga asas kepentingan umum kan. Tidak ada prioritas. Keterbukaan, ya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan hak pribadi dan rahasia negara yang sah, ya, kayak gitu. Termasuk publikasi anggaran, anggarannya digunakan untuk apa, termasuk proses layanan. Proporsionalitas tadi sudah saya jelaskan, hak dan kewajiban penyelenggaraan negara harus seimbang. Kewenangan yang besar harus diikuti juga tanggung jawab yang besar. Profesionalitas, tugas dilaksanakan berdasarkan keahlian, kompetensi, kode etik, ketentuan hukum. Ya, jabatan publik bukan sekedar
posisi, bukan bagi-bagi posisi, tetapi memang harus amanah profesional. Karena penting yang saya katakan, direct man on the right place, ya, kayak tadi. Jadi memang jabatan publik itu memang dikhususkan benar-benar orang yang tahu, bukan bagi-bagi. Akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, baik itu kinerja, anggaran atau keputusan yang harus dijelaskan. Nah, kita tadi SPN sudah tahu ya, kalau SPN semua fungsi. Tapi kalau sudah merujuk ke SPPN, itu adalah sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Ini adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Ini lebih mengerucut. Kita kalau SPPN itu lebih ke executive power, hanya fungsi eksekutif, ya. Jadi presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 45 dan dibantu wakil presiden serta menteri-menteri negara. Fokusnya, ya, adalah bagaimana pemerintahan bekerja, merumuskan kebijakan, melaksanakan undang-undang, mengelola administrasi, memberikan pelayanan, serta mengkoordinasikan pembangunan. Ya. SPPN, jadi kalau SPPN itu bagian dari SPN. Pemerintah bekerja di dalam sistem negara, bukan bekerja sendiri, bukan di luar atau bukan di atas sistem negara, tetapi menjadi bagian dari sistem. Kita lebih berbicara tentang eksekutifnya. Ya, ini dalam sistem pemerintahan Indonesia, ya, kita sudah tahu bahwa kita menggunakan sistem presidensial. Ya. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Sedangkan menteri, ya, menteri itu diangkat dan diberhentikan presiden. Jadi bebas, ya, kalau menteri, ya, sistematika mengangkat atau memberhentikan menteri itu ya kewenangannya presiden, nggak perlu atas persetujuan DPR. Nah, makanya kan sewaktu-waktu bisa di reshuffle kapan-kapan tanpa harus persetujuan dari DPR atau fungsi negara. Terus kemudian konstitusional negara hukum, ya, jadi kekuasaan pemerintahan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar dan hukum. Kekuasaan presiden tidak terbatas, gitu. Jadi ya terbatas lainnya kok tidak terbatas. Jadi kekuasaan presiden itu dibatasi, ya. Terdapat ada masa jabatannya dan diawasi, kan? Ada mekanisme pemberhentian konstitusional. Nah, negara kita adalah negara desentralisasi, NKRI dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah mengatur dan mengurus urusannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Terus kemudian ini struktur kerja SPPN, ya. Jadi presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan. Wakil presiden, dia fungsinya adalah membantu presiden. Kementerian negara dia membidangi urusan tertentu. Kementerian Kesehatan berarti dia membidangi urusan kesehatan. Kementerian Pendidikan Tinggi berarti dia membidangi urusan pendidikan tinggi. Kemendikbudristek berarti dia membidangi urusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kementerian Haji, ya, dia membidangi urusan haji. Terus kemudian lembaga pemerintah, ya, selain kementerian, ya, kita banyak ada, mungkin ada LAN, ya kan? Terus apa lagi? Ada yang tahu? LAN, apa lagi? Ya, pokoknya lembaga, ya, di bawahnya presiden selain kementerian, ya. Terus pemerintah daerah, ya, fungsinya adalah menjalankan urusan pemerintah dalam kerangka otonomi, ya. Aparatur pemerintah dia mengoperasionalkan kebijakan dan pelayanan.
Ini ya, jadi mereka itu tidak bisa untuk bekerja sendiri, semuanya tetap harus berkoordinasi. Ini yang saya katakan kemarin ya, bahwa dalam SPPM hubungan pusat ke daerah itu ada 3 urusan. Ada urusan absolut yang saya katakan kemarin, bahwa urusan ini tidak bisa diberikan kepada daerah ya, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, nasional, serta agama. Selain itu, yang bisa dibagi itu adalah urusan konkuren ya, itu bisa. Kalau urusan pemerintahan umum ini adalah wajib ya, misalkan pelayanan, kependudukan, dan lain sebagainya, itu tiap daerah ya wajib menyelenggarakan pelayanan tersebut ya. Nah ini tadi sudah ya, tadi ada asas-asas SPM, sekarang kita ada asas-asas SPPN ya. Seperti itu. Ini sumbernya adalah Undang-Undang Dasar 45 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ya, bahwa asas ketatanegaraan SPPM menjelaskan dasar sistem pemerintah pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ya, kita adalah negara hukum, kita menganut kedaulatan rakyat, ya, presiden memegang kekuasaan pemerintah. Kemudian jabatan presiden, masa jabatan presiden ada batasannya, ada boleh pemberhentian sesuai dengan mekanisme konstitusional. Kemudian menteri bertanggung jawab kepada presiden. Nah ini AOB ya, ini adalah asas gitu, yang baik, intinya seperti itu. Ya, harusnya yang dilakukan karena harus baik, gitu. Menjelaskan bagaimana pejabat pemerintah menggunakan kewenangan dalam keputusan tindakan sehari-hari. Asas ya, asas ini sudah ya. Negara hukum bahwa kekuasaan pemerintah tunduk pada hukum, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 45, tidak terkonsentrasi pada satu lembaga. Kemudian kekuasaan presiden memegang kekuasaan pemerintah untuk Undang-Undang Dasar 45 di mana masa jabatannya sudah dibatasi. Karena sebelum amandemen presiden sebelumnya tidak ada batas gitu, 2 tahun. Makanya ini dikatakan adalah pasca amandemen. Ya, ini impeachment konstitusional ya, bahwa ada mekanisme pemerintahan presiden atau wakil presiden melalui DPR, MK, MPR sesuai Undang-Undang Dasar. Ya, menteri membantu diangkat dan diberhentikan dan bertanggung jawab pada presiden. Ini AUPB ya, jadi asas-asas yang baik. AUPB itu asas-asas yang baik. Ya. Yang pertama, kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kemudian kepentingan umum, serta pelayanan yang baik. Ini ya perbedaan SPN dan SPPN, jangan tertukar. Ya, kalau SPN tadi ruang lingkupnya adalah semua. Kalau SPPN dia hanya pada eksekutif. Terutamanya ya, bisa baca sendiri ya. Nah ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu, Ya. Tadi kan sering dijelaskan kalau misalnya kedaulatan semua yang dilakukan oleh pemerintah itu berdasarkan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Nah, kan karena penyelenggara pemerintahan itu banyak dari sistem politik, jadi akan sering menggunakan kata-kata yang namanya tuh mengatasnamakan rakyat. Nah, gimana caranya supaya menjaga politikus ini tidak menggunakan kata-kata atas nama rakyat sebagai basis kalau mereka itu benar-benar bekerja untuk kedaulatan di tangan rakyat? Ya ini masalah. Gitu. Kadang kayak gitu. Kita kan harus ya namanya DPR itu kan perwakilan. Tapi karena kita sistem politik ya kita ya, orang mau duduk jadi dewan itu kan
harus melalui parpol. Biasanya modalnya nggak murah ya Mbak. Itu makanya tuh sistemnya itu gimana ya untuk mengubah biar orang tuh mau nyalek nggak perlu mengeluarkan biaya. Karena kalau mengeluarkan biaya, dia pasti punya dugaan mengembalikan. Ini biaya modal kembali. Mas justru seolah-olah itu adalah kayak digunakan bisnis gitu kan. Orang bisnis kayak gitu. Apa yang saya dapatkan? Betul. Apa yang saya dapat harus lebih besar daripada yang saya keluarkan. Nah itu kayak gitu juga Mbak. Kadang ya itu loh susah untuk mengubah itu. Karena ketika sudah dia duduk gitu kan, dia pasti harusnya yang mengutamakan atas nama rakyat itu kadang masih mendapatkan intervensi-intervensi dari partai politiknya. Gak mungkin terus kemudian parpolnya bilang kamu silakan mengabdikan dirimu untuk rakyat. Enggak, pasti dia parpol juga kayak gitu. Apa yang bisa kamu berikan untuk parpol? Kamu kan sudah menang gitu kan, ya kan? Kamu kan sudah menang gitu. Dan parpol yang membawa, nggak mungkin terus kemudian kamu nggak bisa memberikan imbal balik. Nah kalau dalam mata kuliah ekonomi politik saya jelaskan lagi, kita tarik dulu. Parpol itu yang mendanai siapa sih? Kok duit-duit wakil? Karena siapa yang mendanai? Biasanya siapa? Kalau menurut ke pengetahuan atau kok bisa duit pakai? Tiap kota punya base campnya, itu duitnya siapa toh? Apa minta kadernya yang sudah jadi? Ini kamu nggak jadi DPR Semarang ya kan? Parpol itu nanti kamu harus setoran tiap bulan 100 juta. Apakah dari itu? Dari mana ya? Ini perspektif ekonomi politik. Biasanya aliran dananya itu adalah dari pengusaha. Ya, pengusaha itu kayak dana parpol, kayak itu nggak ngasih, kan? Ya Pak Sukarela juga, ini CSR perusahaan saya, gitu. Saya kasih dia buat parpol kamu. Nggak mungkin, pasti punya juga di balik itu. Ada kepentingan. Kepentingannya apa? Ya tergantung. Usahanya apa? Ya, misalkan dia usahanya pengusaha yang menyuplai dana parpol X ini, misalkan pengusaha sawit. Ya dia ngasih ini. Gimana caranya kader-kadermu, dewan-dewanmu itu yang jadi, kan? Ketika ada membahas undang-undang kebakaran hutan, pembukaan lahan sawit, kan? Harus kalau bisa undang-undangnya nggak jadi. Itu intervensinya. Kenapa kadang susah itu melaksanakan? Kok lambat sekali? Ya memang ada, soalnya ada di belakang. Kan kayak gitu. Akhirnya kan kebijakan yang saya katakan kebijakan yang bagus gitu kan. Kalau itu tidak menguntungkan pihak tertentu gitu. Kadang kan susah gitu untuk segera disahkan. Apalagi undang-undang lingkungan. Susah gurunya. Ada nggak hukuman sanksi untuk si pembakar sawit? Yang disanksi ya paling, ya saya paling bawah itu disuruh membakar. Yang dikatakan kemarin kayak gitu di Kalimantan, yang disuruh, ya kan, yang membakar. Nggak bertanya lagi, siapa yang nyuruh kamu? Enggak. Ya sudah itu enggak. Jadi susah gitu, intervensinya sangat susah. Ya. Karena pebisnis ini ya dia pikirannya cuma mendapatkan keuntungan. Dengan cara apa ya itu? Dia melalui parpol gitu kan. Ini tak kasih dana. Tapi nanti dewan-dewan jadi ketika ada pembahasan undang-undang, misalkan undang-undang itu atau peraturan itu merugikan usaha saya, tolong jangan sampai digugurkan. Tapi kalau undang-undang atau peraturan pemerintah itu menguntungkan usaha saya, silakan cepat-cepat digulirkan. Makanya susah gitu kan. Pembukaan lahan gitu kan, lahan hijau. Kalau misalkan itu di Semarang gitu kan, kasus banyak kan sih, Semarang itu banyak sekali kasusnya gitu kan. Ada lahan-lahan kalau kita tahu ya RT RW ya, rencana
rencana tata ruang wilayah kota. Ada bagian yang kadang peta warnanya hijau, warnanya kuning, warnanya merah. Itu kan bukan sekedar warna kan. Itu harus sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup bahwa kawasan ruang terbuka hijau itu minimal kalau nggak salah 40% atau berapa dari wilayah kota tersebut. Tapi kan kadang dilanggar ya. Pemerintah kan kita nggak tahu ya wes untung ya. Ada misalkan investor, saya nggak mau tahu saya membangun perumahan elit di situ. Ya gimana caranya ya berkong lagi, nah, artinya ya sudah diberikan izinnya, tidak ada peraturan daerah yang sendiri tidak segera diatur untuk membatasi atau memberikan sanksi dan lain sebagainya. Termasuk mall itu yang mau dibangun tuh Pakuan gitu. Tuh, kalian sudah lulus belum nanti jadi? Nah, itu juga kan itu sangat kontroversi gitu Mbak. Pakuan itu yang dibangun mana itu Gombel itu kan di lahan yang miring. Secara miring itu kan nggak boleh. Ya, secara amdal itu nggak boleh. Sangat tidak boleh. Tapi kok bisa gitu? Bisa sampai di itu ada intervensi susah gitu. Itu gimana ya? Ya nanti suatu saat ya kalian kalau ya misalkan nanti menjadi di ini ya jangan sampai terintervensi. Tapi susah untuk tidak terintervensi ya susah juga. Pasti orang kan kayak gitu. Kamu udah nggak jadikan nih anggota DPR, kamu udah nggak jadikan wali kota ya kan? Apalagi kalau udah dijadikan wali kota ya mesti disetir. Kebijakannya pasti disetir. Siapa yang menyetir? Siapa yang menjadikan? Tampaknya siapa yang membiayai? Ya, kayak gitu tuh perspektif ekonomi politik seperti itu. Jadi agak susah. Dan kita harus menghargai. Oke, pertanyaan yang bagus. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Sudah? Ini ada diskusi ya, ini dikerjakan individu di sini aja. Individu. Tadi dicatat nggak asal-asal? Catat ya, di foto ya. Nah, ini kasusnya di sebuah daerah menutup sementara sebuah pasar tradisional untuk revitalisasi. Pedagang mengeluh karena keputusan yang diumumkan mendadak. Dasar jadwal tidak jelas, tidak ada ruang konsultasi, dan belum ada lokasi-relokasinya yang belum siap. Ini individu aja, jangan individu aja ya. Saya kasih waktunya 15 menit. Nanti yang mau berdiskusi selama nanti yang angkat ya. 15 menit cukup? Oke, ada yang belum absen, Mas Fauzi. Bisa ini Mas ambil absen dulu. Kita akan mulai di lokasi. Mungkin bisa jadi alasannya, pasar tradisional itu semakin ramai gitu. Letaknya itu enggak, artinya letaknya itu nanti akan menimbulkan kemacetan dan lain sebagainya, atau mungkin sudah tidak layak. Ya, itu mungkin bisa jadi alasan relokasi, tapi harus ada peninjauan jelas. Jangan yang seperti tadi katakan tuh atas nama rakyat nih, ini rakyat di sini terganggu gitu. Atas adanya pasar tradisional itu karena kalau pagi akan menimbulkan kemacetan nih kayak gitu. Alasannya kan pasti kayak gitu ya. Tapi kita tidak tahu gitu di alasan dibalik itu apa. Banyak soalnya kejadian kayak gitu, tiba-tiba pasar tradisional direlokasi atas nama rakyat gitu kan. Karena macet, karena kumuh, sudah tidak layak dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ternyata beberapa setelah itu ternyata jadi mall nih. Nah, apa bedanya pasar tradisional yang bikin rame terus kemudian direlokasi, digusur, diganti mall gitu kan, sama-sama rame. Kan kadang kayak itu mengatasnamakan rakyat tapi ternyata ada di balik itu gitu. Ternyata ada mall nih. Karena mallnya itu punyanya siapa? Bisa jadi ya itu dengan cara pendekatan tadi kepada misalkan wali kota, perizinan atau DPR-nya untuk segera mengesahkan benar kebijakan untuk segera relokasi itu. Tapi ada tanda kutip.
Termasuk tadi yang saya katakan Pakuan gitu kan. Pakuan tuh urgensinya itu dibangun apa gitu. Jangan-jangan nanti kalian dibuat alasan, ini untuk mahasiswa UNDIP nih jenuh nih di Tembalang nggak ada mall gitu kan. Bisa jadi, kita nggak tahu gitu kan. Alasan itu bisa digunakan, tapi pada dasarnya mungkin karena Pakuan itu kan orang bisnis tahu, wah ini UNDIP itu tiap tahun 17.000 gitu kan. Dia tahu pangsa pasarnya, ini kalau saya bangun Pakuan gitu kan, ini pasti mahasiswa-mahasiswa UNDIP gitu kan pasti banyak yang memol, pasti banyak penghasilan gitu kan, kadang kayak gitu. Perlu, jadi perlu ya kepastian hukum juga. Dasarnya ada nggak relokasi? Dasarnya apa? Tepat nggak alasannya? Kalau memang itu memang urgent, oh itu untuk kemacetan dan kumuh dan lain sebagainya, terus diberikan ganti, terus akhirnya pasar tersebut memang digunakan, oh misalkan dari pasar yang kumuh gitu kan, terus dibuat RTH aja itu oke, nggak apa-apa. Kalau dibuat RTH kan nggak akan mengganggu gitu, artinya kemacetan itu memang benar-benar akan terurai. Tapi kalau misalkan tiba-tiba 3 bulan kemudian misalkan jadi mall dan lain, itu perlu kita dipertanyakan itu alasan relokasinya seperti apa. Nah itu perspektif ekonomi politik kan seperti itu. Oke, di sini sama sini nggak ada? Sudah cukup? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Nggak ya, nanti materinya saya share lagi. Bisa Mas Fadil. Tapi mohon maaf ya, agak lama lah Mas. Ada tertumpuk, tenggelam bener, cek tenggelam itu ada. Ya, terima kasih ya, sampai bertemu lagi minggu depan. Mungkin minggu depan nanti materinya adalah sistem ekonomi Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.